Halo semuanya, pagi ini general reading lagi, mau menjelang akhir bulan pertanggal 20 sampai tanggal 28 Februari 2025. Kita cek energinya, pesannya apa yang mau disampaikan. Aku lihat dari kartu tarotnya dan beberapa oracle ya yang mau aku perlihatkan ke kalian. Berbijaksana, ini adalah general reading, jadi bisa cocok di kamu, bisa juga enggak gitu ya. Di sini kita lihat ya dari kartu. Aku shuffle dulu kartunya ya. Di sini ada Page of Pentacle. Aku ambil 5 kartu. Di sini ada Temperance. Ada The Emperor. Ada Page of Cups. Ada The Chariot. Bottom of the deck-nya ada The Magician. Oke, aku jelasin dulu dari kartu tarotnya. Ada kartu Page of Pentacle, ada Temperance, The Emperor, Page of Cups, The Chariot ya. Di sini kalau aku scanning energinya, kamu diminta untuk berbijaksana menggunakan keuangan yang ada, keuangan saat ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang finansialnya pas-pasan gitu ya. Semesta minta untuk kalian berbijaksana menggunakan keuangan. Ini sebenarnya yang mau datang cukup, dan kedepannya rezekinya bagus. Cuman kalian di sini diminta untuk berbijaksana gitu ya. Seimbangkan lagi mana kebutuhan, mana yang sebenarnya nggak harus dikeluarkan gitu ya, yang bukan menjadi kebutuhan atau prioritas utama gitu. Dan aku melihat di sini ada juga sosok maskulin yang mau hadir datang ke kehidupan kalian gitu ya. Menawarkan perasaan, ini datangnya cepet gitu ya, datangnya cepet. Dan di sini diminta untuk sabar, lihat lagi orang yang mau datang ini orang yang serius apa enggak gitu ya. Dan aku juga dilihat di sini ada kartu The Magician. The Magician ini kalau dilihat akan ada sesuatu hal yang baru, kreativitas yang baru yang mau datang ke dalam kehidupan kalian. Ini bisa juga berkaitan erat dengan Page of Pentacle, keuangan gitu ya, yang mau hadir, atau kalian kenapa disuruh berbijaksana menggunakan keuangan. Ini ada sisi kreativitas yang mau datang, harapannya kalian diminta untuk aktif kembali gitu ya, melahirkan ide-ide baru, kreativitas yang baru. Mungkin kedepannya akan ada kerjasama atau kontrak dengan orang-orang yang berpengaruh nanti di perkembangan karir kalian dan finansial kalian kayak gitu. Terus juga di sini dari sisi pernikahan ada finansial yang stabil, atau ketika kalian susah ada sosok keluarga yang akan bantu nge-provide, nge-handle keuangan kalian. Jadi aku bisa kasih saran berbijaksana
dengan kebaikan yang orang ini tawarkan gitu ya. Bukan berarti kamu harus seenaknya aja menggunakan kepercayaan yang diberikan sama keluarga. Dan dari sisi pernikahan ini, selama 8 hari ke depan pernikahan kalian langgeng, keuangan stabil gitu ya. Terus malah sebenarnya kalian nanti bisa banyak berbagi dengan orang-orang atau keluarga yang membutuhkan gitu ya. Atau kalian mungkin ngajak keluarga kalian pergi jalan-jalan gitu ya. Dan ada kartu justice juga, ini menandakan kartu karma, ada keadilan yang mau hadir, ada sesuatu yang mau terungkap, baik yang disembunyikan, baik juga ini dalam istilahnya dalam hal contoh ada hak kalian yang belum dibayarkan, ada hak kalian yang dirampas dari orang yang bukan haknya gitu ya. Ini akan terungkap, akan ada keadilan dari semesta. Cuman kita diminta untuk bersabar, jangan sampai sumpah serapah ke orang yang memiliki salah sama kita kayak gitu. Cuman semesta emang minta kita untuk sabar aja, jalanin, let it flow hidup ini gitu ya. Ada temperance gitu. Karena aku lihat di sini kalian emang punya sisi yang tegas gitu ya, punya sisi yang tegas, tapi pakai sisi tegas kalian itu menjadi suatu kebijaksanaan untuk diri kalian sendiri kayak gitu ya. Ada cinta yang hadir tadi seperti yang udah aku katakan, cuman berbijaksana. Mungkin cinta yang hadir ini ada sosok yang sosok orang baru, bisa juga orang lama. Nah, nanti maupun orang baru atau orang lama datang ke dalam kehidupan kalian, kalian diminta untuk bijaksana, wise lagi dalam menyikapi orang ini gitu ya. Oke, itu aja dulu dari tarotnya. Kita lihat dari kartu ininya ya, oracle-nya. Ini maaf ya, pencahayaannya agak gelap karena aku readingnya di kamar. Aku ambil 5 kartu juga. Ada See Only Love, ada Be Honest With Yourself, Giving and Receiving, ada Cupid, ada Cleanse and Detoxify, bottom of the deck-nya ada Opportunity to Forgive. Oke, ini balik lagi sama tarot yang tadi aku baca gitu ya. Aku tadi di awal sudah mengingatkan, apapun konflik kalian dengan orang lain, apapun sesuatu hal yang menyurutkan kepercayaan diri kalian, kembali lagi lihat cinta di diri kalian gitu. Karena kamu gak bisa mendapatkan validasi cinta dari orang lain kalau cinta itu bukan dari diri kamu sendiri gitu ya. Bisa kamu attract orang yang datang, tapi ketika kamu belum mencintai dirimu sendiri, orang yang datang itu adalah orang yang nanti kedepannya juga dia hanya main-main aja, nggak cinta sama dirimu itu. Jadi sebelum kamu diperhadapkan sama seseorang, sama sesuatu hal yang mau hadir, upayakan ini mencintai diri sendiri, atau terlepas kalian sudah menemukan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kalian, walaupun mereka sayang dan cinta sama kalian, tetap kalian harus memperbaiki diri, mencintai diri gitu ya. Ada self discovery, ada self love gitu ya, melihat lagi ke dalam diri apa yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, di sini ada kartu Be Honest With Yourself, jadi kamu harus jujur sama dirimu sendiri, jangan bertopeng kayak gitu ya. Kalau kamu nggak suka, kamu ngomong nggak suka. Kalau kamu suka, kamu emang ngomong harus suka gitu ya. Ini sebenarnya adalah gambaran dirimu pribadi gitu ya.
Kalau kamu bertopeng, sampai kapanpun kamu tidak akan menemukan orang yang memiliki sisi compassion, kasih sayang buat dirimu gitu. Jadi be honest with yourself. Apa yang lagi kamu gak suka, utarakan gitu ya. Berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan Tuhan. Atau kalau kalian diperhadapkan sama orang yang emang bener-bener gak suka sama kalian kayak gitu, atau kalian gak suka sama dia, ya jujur aja ngomong kayak gitu ya. Dan di sini ada kartu giving and receiving. Tadi balik lagi ada kartu Ten of Pentacles. Ini akan ada pertemanan atau keluarga yang memberi kalian rezeki nantinya gitu. Tapi harapannya kalian pun harus seimbang. Jadi kalian gak hanya ini aja, gak hanya minta aja, tapi gimana caranya kalian tuh seimbang memberi sama menerima kayak gitu ya. Giving and receiving ini juga sebenarnya jika beberapa dari kalian ada yang udah melakukan ini, kedepannya rezeki kalian itu bukan diterima dari orang yang sama, bisa aja dari orang yang berbeda, yang bisa nanti ngebantu karir kamu lebih maju, berkembang kayak gitu. Karena jalan rezeki itu sebenarnya banyak. Ketika kamu giving and receiving, bisa juga dari materi, bisa juga dari kamu sehat, bagaimana kamu cara mensyukuri kehidupan gitu ya. Jadi Tuhan berikan ini, atau ini sudah lahir dalam kehidupan kalian karena emang Tuhan yang menggerakkan ini ke dalam kehidupan kalian. Kenapa dikasih giving and receiving? Karena berkat yang mau hadir juga besar, otomatis kita sebagai manusia juga harus ada actionnya gitu. Ketika kita emang dipercayakan sama Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama manusia, otomatis ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita gitu. Dan ini juga jangan lupa ketika kalian menerima ini dari orang lain, banyak bersyukur, banyak berdoa gitu ya. Semoga hal ini juga sebenarnya nanti kembali kepada kalian kayak gitu ya. Rezeki kalian juga meningkat, karir kalian juga meningkat gitu ya. Bahkan sebenarnya ketika kalian banyak memberi, otomatis juga nanti ke anak cucu juga akan merasakan nikmatnya gitu ya. Karena kebaikan yang kalian lakukan belum tentu itu nanti kalian menerima, tapi nanti keturunan yang lain menerima hal itu kayak gitu. Sama di sini ada Cupid. Cupid ini balik lagi, beberapa kalian ada yang mendapatkan sisi romantisme dari seseorang nih ya. Tadi kartu Page of Cups. Akan ada yang mau datang, cinta yang datang. Jadi cinta yang datang ini bisa membantu pertumbuhan jiwa kalian. Aku melihat di sini bukan hanya cinta romantisme belaka, tapi cinta pertumbuhan jiwa. Kalian gimana caranya menyatukan visi dan misi gitu ya. Ini yang mau nikah, mungkin kalian berpikir cinta itu romantisme atau yang udah berkeluarga. Ini Cupid ini nanti kalian diminta untuk berkembang secara jiwa. Jadi not only romance, tapi gimana kalian bertumbuh, berkembang gitu ya. Karena cinta yang mau hadir ini ada awakening ini pencerahan, pertumbuhan jiwa, pertumbuhan cinta, pertumbuhan ke diri masing-masing gitu. Jadi ketika kalian dipertemukan sama orang ini, mungkin kalian memiliki sisi trauma kalian akan di-trigger sama orang ini. Tapi sebenarnya niatnya baik buat pertumbuhan jiwa kita. Nanti pada saat kita dipertemukan sama orang yang benar-benar emang sesungguhnya buat kita, itu karena kita udah sembuh, nggak hanya sembuh di situ aja, tapi bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan orang yang baru, itu kita bisa berkembang secara jiwa gitu.
Aku melihatnya gitu di sini. Jadi cinta yang ini nanti bisa jadi cinta sejatinya kamu yang langgeng sampai ke pernikahan. Bisa juga ini jadi pembelajaran buat kehidupan kamu gitu. Biar kamu tuh nggak hanya berpikir kenapa ya aku setiap ketemu orang baru selalu cintaku tuh bobrok banget gitu ya, selalu cintaku tuh nggak berkembang, selalu aku dimanipulatif. Ya karena kamu membawa sisi manipulatif itu dalam dirimu, karena kamu belum selesai dengan dirimu, karena kamu masih membawa luka itu ke dalam dirimu sehingga kamu nggak attract atau menarik orang yang sama dengan dirimu. Cupid ini jangan diromantisasi sebagai cinta terakhirnya kamu, tapi bagaimana kamu ambil pembelajarannya untuk awakening your soul gitu ya, awakening your love gitu ya, ketika nanti kalian dipertemukan sama orang baru, yaitu karena emang kalian udah belajar dari orang yang kemarin-kemarin yang hadir dalam kehidupan kalian untuk belajar soal cinta gitu ya. Di sini ada kartu cleanse and detoxify. Beberapa energinya ada yang bad vibes, ada yang negatif energi, ada yang benar-benar semesta minta kalian harus bersihkan energi kalian gitu. Berkesadaran penuh untuk membersihkan energi kalian. Bisa jadi orang lingkungan sekitar kalian itu ada yang membawa dampak negatif ke kalian. Contoh ya, dampak negatif cleanse and detoxify ini bukan dari hal black magic aja, tapi gimana ketika kalian bertemu sama orang, kalau orang ini udah ngajakin gibah, ngajakin ngomongin orang, itu namanya udah toxic, udah racun. Otomatis itu akan diserap sama tubuh kita, sama jiwa kita kayak gitu. Jadi di sini harapannya kalian cleanse and detoxify your energy from other people, buat dari orang-orang yang emang memberikan energi toksik buat kalian. Terus kedua, jangan lupa bersih-bersih ruangan, entah kamar kalian, rumah kalian gitu ya. Dirasa emang energinya agak stagnan dan mandek, itu kalian udah harus bersih-bersih. Contoh misalnya mindahin perabotan kalian gitu ya, bersih-bersihin debu-debu yang ada di kaca atau tempat tidur gitu ya, ganti spray or anything that, hal-hal yang biasa kayak gitu ya. Atau baju-baju celana yang udah nggak kalian pakai itu mendingan didonasiin gitu ya, untuk mendatangkan energi baru, energi yang fresh mau masuk ke dalam kehidupan kalian, energi yang benar-benar jiwa kalian tuh seneng banget nerima energi ini gitu. Jadi jangan lupa ya, cleanse and detoxify kayak gitu. Bottom of the deck ada opportunity to forgive. Kembali lagi, jangan lupa memaafkan dirimu, memaafkan orang yang menyakitimu, memaafkan keluargamu, lingkungan yang toksik, perjalanan jiwa. Kamu gak akan sampai di titik yang benar-benar bahagia dalam hidupmu kalau kamu belum bisa berdamai dan memaafkan orang lain gitu ya. Karena aku ngeliat di sini kalian itu emang lagi banyak sedih kenapa kehidupan datang bertubi-tubi, tapi kalian juga harus lihat kalian itu udah ada opportunity-nya nggak untuk maafin orang, kalian itu udah ada opportunity-nya nggak untuk maafin diri sendiri kayak gitu. Atau kalian embel-embel ngomong aku udah berdamai kok dengan diri sendiri, tapi kamu masih musuhin orang lain kayak gitu ya. Mulai dulu dari dirimu sendiri, maafin dirimu. Ketika kamu udah bisa memaafkan dirimu, otomatis orang yang tadinya kamu gedek sama dia tuh kamu bisa maafin mereka kayak gitu. Ayo lepaskan, rilis masa lalu yang sudah lewat gitu ya. Karena kamu sebenarnya mau sukses itu harus natap ke depan, bukan natap ke belakang kayak gitu. Maafin kesalahan dirimu, jangan hakimi dirimu. Maafin juga orang tuamu, maafkan juga keluargamu, saudaramu, tetanggamu, lingkungan sekitar, pertemananmu gitu ya.
biar jiwamu berkembang, biar jiwamu tuh hadir menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Kita lihat ya dari kartu ini. Ada kartu gratitude. Aku ambil 2 kartu aja. Gratitude. Ada being enough. Ya. Gratitude dan being enough. Being enough, jadilah kamu cukup dengan dirimu sendiri. Bersyukur dan cukup. Bersyukurlah di hal yang kecil, atau kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang bersyukur, mensyukuri hal-hal kecil yang hadir dalam kehidupanmu. Kamu bahagia aja, itu adalah hal kecil. Nafas yang masih bisa kamu nikmati aja, itu adalah hal kecil. Yang dimana orang-orang di luar sana, terutama di rumah sakit, berjuang untuk bayar oksigen, untuk asupan dalam darah dan tubuhnya mereka gitu. Kau masih diberikan nafas, diberikan sandang pangan papan yang cukup walaupun sedikit. Kamu harus bersyukur, karena ketika kamu bersyukur, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang berlimpah dari semesta. Gratitude, aku bisa saranin kalian siapin buku, tulis hal apa aja yang emang benar-benar kalian bersyukur. Even itu belum terjadi, tapi kamu menyerahkan dirimu penuh kepada Tuhan, bahwa kamu bersyukur atas semua nikmat yang kamu jalani, nikmat yang kamu hadapi gitu ya. Hari-hari yang kamu udah hadapi, pergumulan yang kamu hadapi, kamu ambil penilaian itu ke dalam dirimu, kamu bersyukur. Coba tulis selama 30 hari. Ada aja rezeki itu akan datang dalam kehidupan kamu. Ada aja gitu ya. Sama love ya. Banyak cinta itu bukan hanya kamu menerima dari orang lain, tapi balik lagi ke dalam dirimu. Cintai dirimu kayak gitu ya. Cintai apa yang kamu punya, syukuri apa yang kamu punya kayak gitu ya. Kayak Tuhan tuh mau kamu tuh sabar, tekun, bersyukur tanpa kamu minta. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan kayak gitu. Tuhan tuh cuman minta dari kita tuh bersyukur aja, apa yang mau disyukuri dalam kehidupanmu kayak gitu ya. Lihat lagi dari kartu ini. Ini petunjuk self care, apa yang harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian selama 8 hari ke depan ini. Jika hal ini positif, bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian setiap hari ya. Aku bikin energi ini 8 hari ke depan. Tadi pesannya dilihat lagi, ditonton lagi videonya ya. Oke. Hydrate. Oke. Ada kartu ground yourself. Kembali lagi ke alam ya. Kalau perlu kalian grounding ke tanah yang ada rumput-rumputnya, peluk pohon untuk tukar energi. Mungkin kalian banyak energi negatif dalam diri, peluk pohon, grounding gitu ya, mensyukuri nikmat Tuhan agar kamu dapat energi positif dari alam gitu. Atau aku juga lihat di sini kalian perlu meditasi, banyak berdoa, minta petunjuk Tuhan untuk ngejalanin
kehidupan kalian. Ini berhubungan tenggorokan aku agak kering. Ternyata kalian disuruh banyak minum air putih. Kayak ngerasa tubuh kalian tuh kering, panas gitu. Kalian ada yang sakit tenggorokan, mungkin ya, karena tenggorokanku kering. Ya, banyak minum air putih ya, buat kamu bisa recharge energi gitu ya, ngejalanin kehidupanmu biar enak hari ini atau 8 hari ke depan gitu ya. Aku ngelihatnya sih begitu. Kamu nih lagi drain banget energinya, karena kerasa di aku agak kering sih, tenggorokan tuh kering kayak gitu. Banyak minum air putih ya, sama be still, hadir di momen saat ini. Apapun rasa sakit yang kamu dapatkan, terima, ungkapkan dengan rasa syukur bahwa kamu telah mengalami hal ini, dan berdoa kepada Tuhan ke depannya kamu bisa jadi lebih baik lagi. Minta petunjuk Tuhan, para malaikat, leluhur, untuk tuntun perjalanan kehidupan kalian. Kalian mau dibawa kemana? Family, jangan lupa banyak-banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga ya, baik yang lagi jarak jauh ataupun jarak dekat. Minimal kalian ajak ibu bapak kalian bicara, ngobrol. Kita nggak tahu umur sampai kapan ya, nemenin beliau, nemenin mereka dengan secangkir teh atau kopi tuh ya. Kalau bisa peluk orang tua, kita nggak tahu terkadang orang tua atau anak bebannya apa. Beda lagi kalau yang intuisinya kuat ya, pasti biasanya kita akan ngerasain sih keluarga kita ada ngerasain apa, sakitnya apa, yang dipendem apa. Peluk mereka, peluk anakmu,